Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my lovely student? I hope you always fine. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we will study about bahasa Indonesia. The topic is ide pokok. Ya, temanya tentang ide pokok. Baiklah, sebelum kita mulai, Bunda ingin kita sama-sama tepuk konsentrasi, bisa? Oke, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, fokus. Oke, thank you. Baiklah, selanjutnya yaitu pretest. Bunda mau tanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Oke, siapa yang bisa jelaskan? Oke, keep dulu ya, simpen dulu ya. Next, selanjutnya coba lihat slide Bunda, apresiasi tujuan pembelajaran kita. Di situ ada ide pokok di tengah-tengah. Kemudian diapit oleh penjelasan dan penjelasan ya. Apa ya maksudnya? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Jadi ide pokok itu adalah ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Jadi setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok. Selanjutnya, istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama ya, sama seperti kita. Sebelum kita buat, contohnya seperti sebelum kita membuat sebuah cerita ya, kita harus memiliki apa dulu nak? Iya benar, memiliki judulnya, topiknya apa. Kemudian setelah itu setiap paragraf yang akan kita buat itu harus memiliki ide pokoknya. Jadi ide pokok itu adalah temanya ya. Selanjutnya kalimat selanjutnya yaitu adalah kalimat penjelas ya, benar. Seperti slide Bunda yang sebelumnya ya, di situ ide pokok itu berada di tengah karena dia adalah inti ya, inti dari penjelasan yang akan kita jabarkan ya, benar. Next, dalam paragraf ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Oke. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Oke, di sini ada 3 jenis paragraf ya nak ya. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga adalah paragraf campuran. Untuk paragraf deduktif, ide pokok terletak di awal paragraf ya. Jadi paragraf kan terdiri dari berapa? Minimal 4 baris atau 5 baris ya, minimal. Selanjutnya boleh lebih dari situ. Ya, setiap paragraf tersebut memiliki satu kalimat yang menyatakan tentang ide pokok. Jadi dia terletak pada awal ya. Jadi sebelum menjelaskan dia memiliki ide pokoknya, ide pokok kalimat di awalnya. Oke, di satu paragraf. Kemudian kalau induktif itu berada di akhir paragraf ya. Ada satu kalimat yang menjelaskan tentang ide pokok yang berada di akhir paragraf. Sedangkan campuran dia di sini kedua-duanya, dia ada di awal dan juga di akhir ya. Untuk di awal dia menjelaskan bahwa ide pokoknya terletak pada kalimat pertama di paragraf tersebut. Kemudian dia menegaskan kembali di pada kalimat terakhir ya di sebuah paragraf tersebut. Oke, baiklah, lihat contohnya nak, bisa lihat contohnya. Ada contoh paragraf deduktif, induktif dan campuran. Contoh paragraf deduktif ya, dia terletak di depan ya. Balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Jadi dia menceritakan tentang balon ya. Yang balon adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Ya. Karena tidak bisa bawa penumpang ya, tapi dia bisa terbang. Jadi dia ibaratnya sebagai acuan untuk pesawat itu seperti apa ya. Kalau pesawat kan bisa memuat penumpang banyak. Nah, kalau balon ini adalah ya paling sederhananya pesawat. Karena bisa terbang ya, balon udara yang besar itu ya nak ya, bisa menampung sekitar 4 atau 5 orang. Selanjutnya, paragraf induktif. Nah, dia berada di akhir ya. Kalau paragraf induktif, dia berada di akhir, benar. Ya, ini tentang bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif. Jadi di kalimat sebelumnya dia menjelaskan tentang
bahasa itu apa, terus tidak ada alat yang lebih baik daripada bahasa untuk mengungkapkan jiwa seseorang, terus dia lagi sudut pandang, isi alur dan lain-lain dia jelaskan di situ. Nah, di terakhirnya dia menegaskan bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting, ya benar. Oke, selanjutnya contoh paragraf campuran. Nah, dia ada di awal dan juga di akhir ya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sungguh penting. Nah, dia bicarakan lagi, ditegaskannya lagi di terakhir. Demikian. Nah, biasanya ada kata-kata seperti itu ya untuk menegaskan kembali ya. Demikian, oleh karena itu, sebab itu ya. Biasanya ada sinyal-sinyal wordnya seperti itu ya, kebanyakan. Tapi ada juga yang tidak ya. Biasanya di awal itu dia tidak memakai sinyal word ya. Biasanya ada di akhir itu yang untuk sinyal word. Contohnya di sini dengan demikian, oleh karena itu ya. Itu biasanya terletak di akhir ya. Ya. Kalimatnya yang di akhir baru dia pakai sinyal word itu bisa menunjukkan ide pokoknya. Oke, lanjut. Tanya jawab. Sekarang Bunda minta kalian baca halaman 16 tema 6A. Silakan dibuka. Kemudian Bunda mau tanya ke kalian. Setelah kalian baca teks tentang petani jagung, sudah dibaca? Oke, sekarang Bunda tanya, jenis apa teksnya? Ada yang tahu? Oke, coba jawab. Kemudian selanjutnya itu perhatikan kedua gambar pada halaman 15 dan 16. Perhatikan ya tentang singkong ya, itu teksnya tentang singkong. Perhatikan halaman 15 dan 16 yang cerita tentang singkong, situ ada gambar singkongnya ya. Ya. Cerita apa itu tentang, dan jenis paragrafnya itu apa, sayang? Ada yang tahu? Oke, untuk teks yang pertama tadi ya, itu tentang petani jagung. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi ya. Jadi sambil nunggu untuk tanam padi berikutnya ya, mereka itu biasanya menanam jagung. Kenapa? Karena jagung dinilai sama para petani lebih mudah dan lebih cepat panennya. Ya benar. Jadi apa ini? Coba di mana ya letaknya ya? Di awal apa di akhir ya? Ya benar. Terletak di awal. Sebutannya apa ya kalau paragraf ide pokoknya yang ada di awal? Benar, deduktif. Pinter banget anak Bunda, Masya Allah. Oke, next selanjutnya. Oke, silakan lihat teksnya tentang makanan olahan dari singkong. Makanan olahan dari singkong ya. Sudah dilihat? Ya, makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor. Di antaranya harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir tidak setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong ya. Ditemukan hampir di setiap wilayah Indonesia. Selain dijadikan sebagai makanan pokok, di beberapa daerah di Indonesia singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Misalnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama getuk.
Bahan utama getuk adalah singkong. Cara membuat getuk tidak sukar atau tidak sulit. Pertama-tama singkong dikupas dan dibersihkan, selanjutnya singkong direbus hingga matang. Setelah itu tambahkan gula dan garam lalu haluskan. Setelah itu getuk dapat disajikan dengan disertai parutan kelapa. Tidak sulit bukan? Iya, benar ya. Jadi ini tentang apa? Ada 3 paragraf ya di sini ya, Nak ya. Pertama paragraf di halaman 15 ada 2 paragraf setengah ya, 1 paragraf setengah. Kemudian selanjutnya ada lagi paragraf ya. Oke, untuk paragraf pertama ada yang tahu di mana? Iya, letak ininya apa? Ide pokoknya. Ya benar, di awal ya, deduktif. Singkong merupakan salah satu makanan pokok Indonesia. Selanjutnya paragraf kedua, selain dijadikan sebagai makanan pokok, di beberapa daerah Indonesia singkong diolah menjadi kue. Ya, masih sama ya. Di awal paragraf ya, yang paragraf kedua itu termasuk deduktif sama seperti paragraf pertama ya. Kemudian paragraf ketiganya ya benar. Terdapat di awal ya, bahan utama getuk adalah singkong. Masih bahas tentang singkong. Oke. Baiklah, Bunda harap Ananda sudah mengerti ya, sudah paham ya. Oke, sekarang Bunda minta kalian untuk menyimpulkannya. Ya benar, pelajaran apa kita hari ini? Tentang ide pokok ya. Ide pokok adalah gagasan utama ya. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Benar. Dan dengan menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita mau buat sebuah cerita ya, atau kita mau nuliskan sesuatu, itu kita harus memiliki ide pokoknya apa ya. Setiap hal ya, baik itu kita mau membuat suatu cerita atau story ya, atau kita baca sebuah cerita, kita bisa lihat di situ mana ide pokoknya ya, dan kita bisa pelajari dan pahami hal tersebut. Baiklah, untuk post-testnya Bunda minta di halaman 16 tadi ya, tentang singkong tadi. Ya, jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Silakan Anda jawab, tuliskan 5 informasi yang terdapat di teks. Terus yang soal kedua, jelaskan kembali langkah-langkah membuat getuk. Ketiga, tulis ide pokok tiap-tiap paragraf dalam diagram. Ya, sudah kita sebutkan tadi ya, Nak ya, tinggal ditulis saja. Terus lingkarilah pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, jadi kalian yang untuk nomor 4 itu lingkari saja salah satu. A. Salah satu makanan tradisional di Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah getuk. B. Selain nasi dan jagung, terdapat singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. C. Singkong dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau. D. Bagian tanaman singkong yang dapat dijadikan bahan makanan adalah bagian umbi, akar, dan daunnya saja. Oke, baiklah. Tentukanlah di situ Ananda ya, mana teks yang sesuai, kalimat sesuai dengan teks di atas tentang singkong tersebut ya. Silakan pilih salah satu aja, pilih A, B, C atau D ya. Silakan pilih untuk bagian keempat, tapi bagian ke 1, 2, 3 silakan tulis seperti esai ya. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup, Bunda mau kasih sedikit tentang Islamic character building ya. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa ya. Allah yang Maha Esa. Artinya Tuhan hanya satu ya, Tuhan di muka bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sama seperti alam semesta ya. Jadi Allah adalah pemiliknya ya. Ide pokoknya, idenya ya adalah pemiliknya. Jadi kemudian Allah menciptakan
beraneka ragam, manusia, hewan, jin, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, itu sebagai kayak penjelasannya ya. Jadi Allah adalah sebagai utamanya, kemudian Allah menciptakan beragam-ragam makhluk hidup dan ya jin, manusia, dan semuanya. Jadi kita harus mengesahkan Allah ya, karena di dunia ini cuman Allah lah Tuhan kita. Bunda harapkan Ananda lebih baik lagi, dan semoga apa yang Bunda jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum closing Bunda mau kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Bunda harapkan kita selalu semangat ya. Okay, I think that's all I could tell you for this time being. I'm sorry if I've made many mistakes. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, don't forget like and subscribe my channel. Thank you very much. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, my lovely students.